Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa Kopel TV, kita jumpa kembali dalam acara dialog. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan pemantauan eh, pengadaan barang dan jasa PBJ. Nah, pemantauan pengadaan barang dan jasa ini kita akan jalan-jalan ke DKI Jakarta, apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di sana. Kita sudah bergabung pada kesempatan kali ini ada teman-teman dari komunitas Koalisi Pemuda Merdeka di Jakarta, ada Pak eh, Khairuddin dan ada Revani. Selamat, halo Halo Khair, Halo Pak. Pak. Iya Pak. Rere, apa kabar? Iya Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Ya, selain Rere dengan Khair, dari Koalisi Pemuda Merdeka yang turun langsung melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa di Jakarta. Kita akan banyak bincang sebentar terkait dengan pemantauan mereka. Di tengah-tengah kita juga hadir Pak Anwar Rasak, ini dari Kopel Jabodetabek. Halo Pak Anwar, apa kabar? Halo Pak Herman. Kabar baik Alhamdulillah. Ya, ada dua orang anak muda. Kita akan membincangkan pengadaan barang dan jasa yang eh, kali ini mereka turun lapangan melakukan pemantauan bagaimana implementasi APBD yang kemudian APBD di DKI Jakarta yang kemudian mengambil segmen terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, kita ke Mbak Rere dengan Khair dulu, Pak Anwar ya. Eh, kita mau tahu apa nih, apa motivasi teman-teman eh, di koalisi ini untuk kemudian melakukan pemantauan barang dan jasa. Bisa bisa komentarnya, Mbak Rere atau Pak Hair, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Herman. Kami selaku pemuda yang tinggal dan stay di Jakarta tentunya turut hadir di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena kenapa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin besok hari. Kalau memang tidak ada pemuda yang bergerak dan mau eh, apa ya, mau perhatikan kondisi pemerintah saat ini, nanti ke depannya siapa sih yang akan meneruskan orang-orang tua yang sekarang? Tentunya kami selaku pemuda bergerak untuk menggerakkan mulai dari isu-isu pengadaan barang dan jasa dan lainnya. Itu salah satu motivasi kami. Kemudian motivasi yang lain karena juga kami ini lagi belajar tentang ilmu-ilmu hukum di universitas selaku akademik, tentunya hal ini sangat relate dengan apa yang background kami yang Oh kami iya, iya. lakukan saat ini. Pak Hair dari mana? Dari universitas apa? Uh, saya dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak. Oh, UIN Sarjana Mbak Rere. Iya, saya juga sama Pak dari Win Syarif Hidayatullah. Oh, Mbak Rere, kan ini turun nih di lapangan ini melakukan pemantauan. Apa yang dipantau, pengadaan barang dan jasa apa yang dipantau teman-teman di DKI di koalisi ini? Kebetulan kelompok saya itu memantau dalam bidang kesehatan Pak pada saat itu. Untuk Heeh. objek pemantauan barang dan jasa itu kita mengambil di Rumah Sakit RSUD Budi Asih. Oh, Ya, jadi untuk pengadaannya itu sendiri itu mengenai pemantauan alat-alat kesehatan dan alat-alat kebersihan yang diadakan di RSUD Budi Asih itu sendiri, Pak. dari pemantauan pengadaan barang dan jasa terkait dengan alat-alat kesehatan ini, itu seberapa lama dipantau itu teman-teman? Dan adakah temuan-temuan yang menurut teman-teman, wah ini tidak sesuai dengan eh, eh, aturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, atau ada temuan-temuan lain yang spesifik yang menurut teman-teman koalisi ini itu ditindaklanjuti oleh eh, pihak pemerintah misalnya? Kalau untuk jangka waktu pengaksesan itu waktu itu kami juga karena keterbatasan waktu ya Pak, hanya beberapa bulan Mhm. dan untuk Berapa temuan-temuan bulan yang berarti panjang juga ya dalam pemantauannya? beberapa bulan itu kita terbagi untuk Mhm. pelatihan juga Pak.
Jadi kalau Oh, misalkan oke, oke, oke. pemantauannya itu memang hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Kami sudah beberapa kali datang ke RSUD Budi Asihnya itu secara langsung. Untuk temuannya itu sangat sulit untuk mengakses data gitu loh Pak. Karena ketika kita datang ke rumah sakit RSUD Budi Asihnya juga dipersulit oleh pihak rumah sakit. Kita dilempar-lempar gitu Pak. Kita pertamanya datang ke PPID, lalu kemudian disuruh ke Diklat. Nah, dari Diklat balik lagi ke PPID. Jadi selama beberapa kali kami datang ke sana, hanya itu teman-teman yang kami dapatkan dioper-oper. Oh, jadi di Pimpom ya. Untuk akses data begitu ada dokumen-dokumen maksudnya ya. Iya, tidak ada transparansi Bapak gitu temuannya Oh, yang kami temukan. hanya di rumah sakit ASI kah? Iya. Oh, kalau yang kami pantau hanya di Rumah Sakit RSUD Budi Asih saja. Teman-temannya lain, Oh, ini baik. kan dibagi dalam beberapa kelompok ya. Tadi teman Mm. Mbak Rere bilang begitu. Berarti ada di kelompok lain untuk memantau pengadaan barang dan jasa, misalnya di di PUK, di dinas yang lain dan seterusnya. Ada begitukah? Iya Pak. Kalau saya Oh sendiri, iya Pak, iya. Khair, ya silakan. Kalau saya sendiri dari kelompok kedua memantau pengadaan pintu air Cakung Dren ya, yang ada di Jakarta Timur juga. Kami mencatat ada beberapa temuan yang kami temukan. Yang pertama itu pembangunan pintu air itu tidak berdasarkan kemauan daripada masyarakat di sekitar itu. Nah, dengan adanya pintu Cakung Dren itu sendiri juga tidak dapat meminimalisir banjir. Dan kami menduga bahwa pembangunan pintu air Cakung Dren itu tidak dilakukan dengan diskusi ataupun dengan penelitian yang panjang. Karena kenapa? Karena beberapa yang kami dan kami interview dengan warga sekitar, mereka mengaku bahwa mereka tidak diajak, mereka tidak diberitahukan dengan adanya pintu air yang di dekat. Pada saat itu ada seorang bapak yang rumahnya persis di samping pintu air tersebut, yang mana bapak itu juga bagian pernah bekerja di Kementerian PUPR ya Pak. Nah seharusnya mereka itu juga bapak tersebut berinisial S itu seharusnya beliau lebih paham tentang pembangunan-pembangunan yang seperti itu gitu. Nah, Bapak S itu sendiri yang seharusnya lebih berkepentingan dan lebih tahu tentang hal tersebut, seharusnya Bapak itu diajak berdiskusi gitu. Nah, Bapak berinisial S ini mengaku bahwa ini memang pembangunan pintu air ini bermasalah gitu, memang tidak didasarkan atas rekomendasi masyarakat. Padahal karena di faktanya Pak, bahwa pembangunan pintu air ini itu sebenarnya di depannya sudah ada pintu air lagi Pak. Pintu air United Tractor warna hitam pintunya. Nah, itu udah terbengkalai, itu ada dua. Nah, kenapa pintu air yang ini yang miliknya SDA dibangun lagi di belakangnya? Jadi double gitu, Pak. Seharusnya yang itu bisa diperbaiki, malah yang ini dibangun lagi. Jadi sebelum sudah pintu air, Iya, sudah tapi ada. tidak berfungsi, maksudnya begitu. Pintu air itu tidak berfungsi ya. Kalau yang pintu air United Tractor ini sudah lama tidak berfungsi. Karena mereka menganggap bahwa dengan adanya pintu air itu kemarin itu kalau nggak salah malah memperhambat banjir Pak. Jadi ketika turunnya banjir, air ini lama turun gara-gara ada pintu airnya. Nah, sedangkan SDA-nya ini malah membuat pintu air lagi. Nah, sehingga masyarakat dari komentar masyarakat itu sebagian mengatakan ini ada pintu air ini malah memperhambat banjir gitu, malah memperlama banjir di daerah daerah perumahan, daerah rumah warga gitu, Pak. Eh, Berarti tidak ada pelibatan masyarakat ya dalam Oh, tidak ada, pembangunan Pak. pintu air ini ya. Tidak Ada ada sama teman-teman sekali. lain lah, enggak, ya, Nah, Khair, enggak, Mbak Rere di rumah sakit maupun untuk selain yang disampaikan tadi. Nah, kalau temuan yang lain sependek pengetahuan kami selaku akademik Pak, selaku pemantau, pas wawancara pertama itu dengan Bapak yang berinisial S itu mengatakan bahwa proyek yang berada di samping rumah Bapak tersebut itu Bapak S itu proyek fiktif, yang mana
itu tahun anggaran 2023, padahal pintu air tersebut sudah ada di tahun 2021. Nah, pada wawancara yang selanjutnya, yang saya tangkap bahwa bapak bapak berinisial S ini mengubah gitu argumentasinya bahwa oh ini enggak fiktif kok gitu. Nah, pas kami mengajak audiensi, pas kami mengundang bapak berinisial S ini ke apa? Ke acara-acara yang dihadiri oleh beberapa stakeholder, bapak ini nggak mau, menolak gitu. Nggak Oh, mau dia. gimana dengan dinas PUPR? Dinas untuk saat ini kami belum sampai kepada tahap dinas di PUPR, Pak. Karena kenapa? Karena menjawab sendiri terkait pintu itu suku dinas sumber daya air Jakarta Timur, Pak. Nggak sampai ke Kementerian PUPR, Pak. Oh, ya maksud saya Ya, suku dinas ya. Oke, kita ke Pak Anwar. Pak Anwar ini saya, Pak Anwar ini dari pemirsa sekalian. Pak Anwar ini dari Kopel Jabodetabek yang ini banyak mendampingi teman-teman para pemuda ini dari Koalisi Pemuda Merdeka, memberikan apa lagi penguatan kapasitas, eh, membangun kebersamaan mereka untuk bagaimana apalagi implementasi APBD di DKI Jakarta ini bisa dipantau pelaksanaannya. Salah satu yang dilakukan adalah mendampingi teman-teman para pemuda ini. Bagaimana Pak Anwar, kita sendiri ini kan teman-teman turun di lapangan dan memang ada pembekalan khusus untuk itu Pak Anwar. Iya, benar Pak Herman. Tadi Rere sudah menjelaskan aktivitas mereka ya, atas apa namanya kesadaran sebagai warga di DKI, pemuda DKI, terus mengambil peran di situ ya, melakukan pemantauan barang dan jasa. Nah, memang di prosesnya teman-teman ini karena juga memang masih sangat baru kan Pak Herman, teman-teman ini. Ya, ya. Jadi ya ada teman-teman mahasiswa, ada juga komunitas masyarakat yang masih muda gitu kan. Nah, sehingga pengalaman kan memang masih ya bisa dibilang waktu itu belum ada pengalaman. Nah, terus teman-teman tapi ada keinginan untuk memantau, ada semangat anti korupsi lah gitu kan ya, terhadap Ya, ya, ya. proyek-proyek pemerintah. Nah, jadi di proses itu sambil teman-teman melakukan pemantauan juga diberikan pelatihan, ada workshop secara sistematis gitu kan, memandu teman-teman untuk kemudian melakukan pemantauan dan menajamkan hasil-hasil investigasi di lapangan, dan juga tentu memandu teman-teman, mendampingi teman-teman untuk menyampaikan hasil-hasil pantauan ini kepada pengambil kebijakan di Provinsi DKI. Nah, itu sehingga apa namanya hasil pemantauan itu sedikit banyak itu kemudian bisa tersampaikan kepada apa namanya pada pengambil kebijakan ya, pemerintah Provinsi DKI. Itu kira-kira Pak Herman. Ini hasil-hasil pantauan teman-teman ini Pak Rere, Pak Hair ini sudah disampaikan ke ANI ya, ke pemerintah. jadi terkait pertemuan yang telah kami lakukan, Pak, itu baru sampai ke pengaduan ke pihak LKPP-nya sudah diadukan, Pak. Hmm, Di pengaduannya. oh ya. Oh, temuan-temuan itu sudah disampaikan ke sana Sudah, ya. Di kesehatan juga yang terkait dengan alkes tadi sama ya, Mbak Rere sama, ya? Pak. Oh, sama ya. Jadi belum ada Pak Anwar belum ini ya, belum ada semacam paper kebijakan dari hasil yang dilakukan oleh teman-teman ini belum sampai ke sana ya Pak Anwar ya? Semacam Ya, memberikan kalau rekomendasi-rekomendasi begitu dari hasil pantauan PPJ ini.
sebenarnya sudah ada report ya yang dihasilkan oleh teman-teman, dan itu sudah dipaparkan ya ke para pengambil kebijakan tadi dari Pemprov DKI. Waktu itu ada hadir dari unit pengelola LPSC-nya, terus juga dari Komisi Informasi dan juga LKPP hadir waktu itu, jadi teman-teman presentasikan. Termasuk tadi itu rekomendasinya udah disampaikan juga. Tanggapan dari hasil-hasil yang disampaikan itu, tanggapan pemerintah gitu. Ya, kalau di mereka sebenarnya memandang ini positif ya, memandang ini positif dan misalnya tadi disampaikan Rere ya, itu kesimpulan yang memang bisa diambil teman-teman adalah ketertutupan dari pihak rumah sakit gitu ya, memberikan informasi, dan itu sudah kesimpulannya teman-teman, dan itu disampaikan kepada Komisi Informasi, kepada pengelola LPSC, unit LPSC, kemudian pada LKPP, dan itu juga dibenarkan dan menjadi masukan ke mereka, dibenarkan oleh KI malah menambahkan bahwa memang RSUD Budi Asi itu adalah berada di peringkat terendah gitu ya dalam ranking yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jakarta. Jadi ada pemeringkatan begitu ya? Iya, ada pemeringkatan. Nah, sehingga mereka berarti ini sudah saling mendukung informasi dari kawan-kawan dari Koalisi Pemuda ini. Memang mungkin bisa menjadi ada baikan manajemen mungkin di Rumah Sakit Budi Asi yang dipantau teman-teman, karena dari pihak luar juga ada melakukan hal yang sama, mungkin meskipun itu bukan pemantauan PBJ, mungkin begitu Pak Nur ya. Ya, jadi termasuk LKPP sendiri ini jadi masukan ya teman-teman itu, termasuk yang tadi itu disampaikan Hair dengan pintu air yang sebenarnya tidak memiliki planning yang bagus, dan kemudian indikasi ada permainan juga dalam penanganan proyek itu. Nah, itu jadi masukan LKPP mengambil itu sebagai case yang kemudian mungkin karena dia LKPP sifatnya mungkin membuatkan ekosistem yang baik bagi proses pengadaan barang dan jasa, dan itu menurut dia menjadi input untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, bagi LPSC sendiri Jakarta, ya catatannya menurut dia ini selain partisipasi publik, juga teman-teman itu menurut dia penting karena ada kasus-kasus yang mereka tidak lihat akhirnya kan terungkap gitu ya. Iya. Ya, teman-teman tadi sudah banyak kita bincang, teman-teman koalisi ini, apa yang ingin dilakukan ke depan ini setelah melakukan pemantauan, sudah turun di lapangan dan menemukan beberapa teman-teman dan sudah disampaikan kepada pengambil kebijakan, apa yang akan dilakukan oleh koalisi ke depan? Silakan Mbak Rere, kita ke segmen terakhir ini. Apa yang kira-kira teman-teman para pemuda ini, apa yang dari pengalaman teman-teman melakukan pemantauan barang dan jasa ini, ada yang pintu air terkait dengan pengadaan barang dan jasa di alat kesehatan di Rumah Sakit Budi Asi. Pengalaman teman-teman itu bisa diceritakan tidak, untuk kemudian jangan-jangan, wah ini kita direpotin lagi ini untuk bikin kegiatan-kegiatan seperti ini, kayak tidak ada kerjaan saja kita mau turun lihat-lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang harus disampaikan kepada pemerintah. Apa yang mau dilakukan oleh teman-teman para pemuda ke depan ini? Ya, baik Pak. Menurut saya pengalaman untuk memantau PBJ ini sangatlah berharga ya Pak, dan sangat bermanfaat. Karena kita juga jadi turut mengawasi bagaimana keuangan negara itu sebaik-baiknya untuk dipergunakan gitu ya Pak. Untuk kedepannya, walaupun di pengalaman pertama itu kami belum mencapai hasil yang maksimal, tapi
dari teman-teman Koalisi Pemuda Merdeka, kami terus berniat untuk melakukan pemantauan, pastinya dengan yang lebih baik lagi, dengan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, karena kita sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya gitu, Pak. Ya, Dan mantap, mantap. harapan kami sih untuk lembaga-lembaga yang akan kami pantau selanjutnya gitu Pak, dapat melakukan kerjasama dengan baiklah, dengan tidak menutup data-data yang memang sudah seharusnya itu menjadi data publik gitu. Iya, ya, betul. Nah, ini kan sebenarnya menguatkan pemerintah juga sebenarnya kan. Jadi eh, partisipasi publik itu bisa jalan kalau pemerintah transparan begitu ya. Iya, Ya, betul Pak. komentar terakhir, Khair. Baik, Kak. Kalau dari saya di Jakarta sendiri, mungkin secara umum ya, pihak-pihak pemerintah ini masih belum integritas, Pak. Misalkan seperti PPATK dengan KPK sendiri. Padahal gini, pernah kami mendapatkan sebuah informasi dari teman-teman dari pihak LKPP yang mengatakan begini. Pernah PPATK ini melaporkan dugaan pencucian uang, dan ini laporan ini yang didapatkan oleh PPATK dilemparkan kepada pihak KPK. Nah, sedangkan KPK sendiri ini tidak mau turun tangan, Pak. Nah, itu juga yang membuat mungkin hambatan-hambatan di dalam struktur pemerintahan di Indonesia sendiri. Kemudian juga sepengalaman kami melakukan pelatihan ini, workshop ini, kami juga menemukan beberapa hal yang menurut kami ini tidak sesuai. Misalnya gini, di dalam LPS sendiri banyak sekali temuan-temuan dan dokumen-dokumen yang di-upload di dalam LPSC tersebut tidak memenuhi standar. Pernah kami menemukan bahwa kadang itu RPS suatu pengadaan itu cuma 1 lembar, 2 lembar, bahkan informasi yang tertera di dalam berkas tersebut tidak valid. Bukan tidak valid, tidak lengkap. Mulai dari sebagian ada kode rekening yang tidak dicantumkan, tempat tendernya kadang tidak disebutkan. Nah, itu yang membuat kami juga merasa prihatin terhadap pemerintah sendiri. Sampai ke sana bentuk-bentuk pemantauannya, melihat dokumen-dokumen itu, Khair ya. Kami melihat dokumen-dokumen yang ada di dalam LPSC itu sendiri, Pak. Oh, iya. Dan juga harapan kami ke depan mungkin dari untuk internal kami juga berharap bahwa kami memiliki kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni yang bisa membuat analisis kami menjadi lebih tajam, dan harapan juga untuk pemerintah dan aparat-aparat juga agar lebih memperhatikan dugaan kasus-kasus korupsi. Karena kenapa? Karena korupsi ini sangat efeknya itu, dampaknya itu terhadap masyarakat itu sangat signifikan. Itu sih, Pak. Ya, makasih Pak Khair, Mbak Rere. Sukses terus. Bagaimana Jakarta ke depan dengan keterlibatan teman-teman pemuda ini. Koalisi bisa jalan terus melakukan pemantauan di lapangan. Bagaimana APBD ini terimplementasi dan nyata di lapangan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, Pak Anwar, terakhir Pak Anwar, gimana ke depan Pak Anwar terkait dengan teman-teman gabungannya ini di DKI Jakarta? Ya, Pak Herman. Nah, tadi juga si Pak Khair dan Rere sudah menyatakan bahwa ini tentu memicu partisipasi para pemuda ya. Dan ke depan Kopel masih akan bersama dengan teman-teman ini berdiskusi bersama gitu ya. Dan tentu kita berharap ke depan juga bisa menjadi partner dan mitra teman-teman CSO di Jakarta, lokal Jakarta gitu ya, untuk mengadvokasi pengadaan barang dan jasa gitu kan. Ya karena sudah ada pelatihan, tentu teman-teman sudah ada exercise juga kan di lapangan, tentu kapasitasnya sudah sangat meningkat. Dan ya kalau Kopel kan tidak pernah berhenti untuk melakukan advokasi di wilayah anggaran gitu ya, termasuk pengadaan barang dan jasa, sehingga ke depan ini menjadi
mitra strategisnya teman-teman, jejaringnya teman-teman Kopel dan teman-teman CSO di Jakarta. Sama-sama mewujudkan anggaran yang akuntabel dan tentu PBJ yang tidak dikorup gitu. Sekira gitu, Pak Herman. Ya, makasih Pak Anwar, Pak Khair, Mbak Rere. Para pemirsa Kopel TV, itu kita tadi bincang-bincang dengan teman-teman koalisi Pemuda Merdeka Jakarta dan juga Pak Anwar dari Kopel Jabodetabek terkait dengan bagaimana teman-teman para pemuda ini berinisiatif dan berpartisipasi dalam implementasi APBD dan mengambil segmen pada saat pengadaan barang dan jasa, ada yang di PUPR, ada di rumah sakit, dan semakin banyak pemuda seperti ini untuk bisa turut berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran daerah dengan melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa saat APBD dilaksanakan. Ini akan apalagi akan kita ke depannya akan melihat APBD ini betul-betul bisa mensejahterakan dan tidak sekedar menjadi slogan APBD belanja kita meningkat, pendapatan kita meningkat. Kita tidak lagi melihat APBD ini sebagai sebuah bancakan bagi para politisi misalnya, bagi pemerintah daerah, tapi betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Kita cukupkan diskusi kita, dialog kita pada kesempatan kali ini dengan teman-teman yang biasa ini, teman-teman pemuda DKI. Kita ketemu pada segmen yang lain. Makasih Pak Anwar, Mbak Rere, Pak Khair atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.